Mu'alaf bos JNE bermimpi dirikan 99 masjid di seluruh penjuru dunia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, JNE sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis online yang pasti menggunakan jasa kurir. Namun, tak banyak orang tahu siapa sosok di balik kesuksesan JNE hingga saat ini. Ya, Johari Jain atau Johari Zain merupakan bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Ia juga merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954 dari keluarga pedagang Tionghoa, ia lahir dalam keluarga yang menganut agama Buddha. Johari pun pernah disekolahkan di sekolah Katolik. Pada tahun 1982, Johari memutuskan menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam. Sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sejak berusia 12 tahun, Johari sudah memperlihatkan bibit kewirausahaannya. Saat itu ia masih SMP dan suka menjual majalah ke teman-temannya. Usahanya pun terus berlanjut hingga SMA. Johari merupakan seorang lulusan Akademi Perhotelan Trisakti. Ia pernah bekerja di Hilton International Hotel. Kemudian pada tahun 80, Johari pindah bekerja jadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian Johari dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Namun di puncak karirnya ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwirausaha. Tahun 85 ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya. Namun awalnya adalah Warpak yang berganti nama menjadi Pronta. Alhasil tahun 90 ia menjual seluruh sahamnya di Pronta dan mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Saat ia mendirikan JNE, Johari sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain. Suatu ketika Johari berdoa di Masjidil Haram saat ia beribadah di sana. Johari memohon kepada Allah agar diizinkan mendirikan masjid. Kemudian Johari mendapatkan jawaban melalui mimpi. Jangankan 1, 99 masjid pun diizinkan. Kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya. Bagi Johari, mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Ia menganggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Hingga ia pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna. Pada 3 Mei 2017, Johari mendirikan Johari Zain Foundation dengan tujuan dapat membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia. Tak hanya bertekad membangun masjid, Johari juga aktif dalam kegiatan amal. Baginya beramal adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dilaksanakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Mu'alaf bos JNE bermimpi dirikan 99 masjid di seluruh penjuru dunia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, JNE sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis online yang pasti menggunakan jasa kurir. Namun, tak banyak orang tahu siapa sosok di balik kesuksesan JNE hingga saat ini. Ya, Johari Jain atau Johari Zain merupakan bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Ia juga merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954 dari keluarga pedagang Tionghoa, ia lahir dalam keluarga yang menganut agama Buddha. Johari pun pernah disekolahkan di sekolah Katolik. Pada tahun 1982, Johari memutuskan menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam. Sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sejak berusia 12 tahun, Johari sudah memperlihatkan bibit kewirausahaannya. Saat itu ia masih SMP dan suka menjual majalah ke teman-temannya. Usahanya pun terus berlanjut hingga SMA. Johari merupakan seorang lulusan Akademi Perhotelan Trisakti. Ia pernah bekerja di Hilton International Hotel. Kemudian pada tahun 80, Johari pindah bekerja jadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian Johari dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Namun di puncak karirnya ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwirausaha. Tahun 85 ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya. Namun awalnya adalah Warpak yang berganti nama menjadi Pronta. Alhasil tahun 90 ia menjual seluruh sahamnya di Pronta dan mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Saat ia mendirikan JNE, Johari sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain. Suatu ketika Johari berdoa di Masjidil Haram saat ia beribadah di sana. Johari memohon kepada Allah agar diizinkan mendirikan masjid. Kemudian Johari mendapatkan jawaban melalui mimpi. Jangankan 1, 99 masjid pun diizinkan. Kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya. Bagi Johari, mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Ia menganggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Hingga ia pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna.
Pada 3 Mei 2017, Johari mendirikan Johari Zain Foundation dengan tujuan dapat membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia. Tak hanya bertekad membangun masjid, Johari juga aktif dalam kegiatan amal. Baginya beramal adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dilaksanakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Mu'alaf Bos JNE bermimpi dirikan 99 masjid di seluruh penjuru dunia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, JNE sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis online yang pasti menggunakan jasa kurir. Namun, tak banyak orang tahu siapa sosok di balik kesuksesan JNE hingga saat ini. Ya, Johari Zain atau Johari Zain merupakan bos PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Ia juga merupakan sosok pengusaha muslim yang inspiratif. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954 dari keluarga pedagang Tionghoa, ia lahir dalam keluarga yang menganut agama Buddha. Johari pun pernah disekolahkan di sekolah Katolik. Pada tahun 1982, Johari memutuskan menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam. Sejak itulah ia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Sejak berusia 12 tahun, Johari sudah memperlihatkan bibit kewirausahaannya. Saat itu ia masih SMP dan suka menjual majalah ke teman-temannya. Usahanya pun terus berlanjut hingga SMA. Johari merupakan seorang lulusan Akademi Perhotelan Trisakti. Ia pernah bekerja di Hilton International Hotel. Kemudian pada tahun 80, Johari pindah bekerja jadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian Johari dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Namun di puncak karirnya ia justru meninggalkan TNT dan memilih berwirausaha. Tahun 85 ia mulai merintis perusahaan jasa pengirimannya. Namun awalnya adalah Warpak yang berganti nama menjadi Pronta. Alhasil tahun 90 ia menjual seluruh sahamnya di Pronta dan mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Saat ia mendirikan JNE, Johari sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Ia meyakini apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan dan membantu orang lain. Suatu ketika Johari berdoa di Masjidil Haram saat ia beribadah di sana. Johari memohon kepada Allah agar diizinkan mendirikan masjid. Kemudian Johari mendapatkan jawaban melalui mimpi. Jangankan 99 masjid pun diizinkan. Kira-kira seperti itulah jawaban dalam mimpinya. Bagi Johari, mimpi itu bukanlah mimpi biasa. Ia menganggap sebagai sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Hingga ia pun bertekad untuk mendirikan 99 masjid dengan nama sesuai Asmaul Husna. Pada 3 Mei 2017, Johari mendirikan Johari Zain Foundation dengan tujuan dapat membangun 99 masjid di 8 penjuru dunia. Tak hanya bertekad membangun masjid, Johari juga aktif dalam kegiatan amal. Baginya beramal adalah kewajiban setiap muslim yang wajib dilaksanakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Mu'alaf Bos JNE bermimpi dirikan 99 masjid di seluruh penjuru dunia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman dan logistik, JNE sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis online yang pasti menggunakan jasa kurir. Namun, tak banyak orang tahu siapa sosok di balik kesuksesan JNE hingga saat ini. Ya,